Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini Ibu Siti Aisyah akan menjelaskan tentang pelajaran untuk anak-anakku sekalian. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Pelajaran IPS kelas 8 semester ganjil. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel Ibu, subscribe, nyalakan loncengnya, dan berbagi. Terima kasih. Negara di kawasan ASEAN, seperti pada video kita sebelumnya, ada 10 negara. Semua negara di ASEAN memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi alam suatu negara tidak lepas dari 3 faktor, antara lain faktor letak geografis, faktor letak astronomis, dan faktor letak geologis suatu negara. Mari kita bahas satu persatu. 3 potensi utama kawasan Asia Tenggara adalah 1. Potensi pertambangan, 2. Potensi kehutanan, dan 3. Potensi kelautan. Potensi barang tambang di ASEAN. Hampir semua barang tambang ada di semua negara ASEAN, kecuali Singapura. Hal ini disebabkan Singapura memiliki lahan yang sangat sempit dan sebagian besar untuk perumahan dan kawasan industri. Indonesia memiliki potensi minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Malaysia memiliki potensi biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Filipina memiliki potensi tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, mangan. Thailand memiliki potensi timah, mangan. Brunei Darussalam memiliki potensi minyak bumi dan gas alam. Vietnam memiliki potensi batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, fosfat. Laos memiliki potensi timah, briket batu bara, besi, tembaga, emas, gipsum, belerang. Myanmar memiliki potensi timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, batu giok. Kamboja memiliki potensi biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. 2. Potensi hutan negara-negara ASEAN. Faktor yang mempengaruhi sumber daya hutan antara lain adalah 1. Letak astronomisnya sebagian besar berada di antara garis khatulistiwa, sehingga negara di kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis. Hal ini menyebabkan panas sepanjang tahun yang mempercepat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, letak geografis ASEAN berada di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia, sehingga mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Hasil hutan dari negara-negara di ASEAN digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu negara industri, seperti Singapura. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara-negara ASEAN lainnya. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi karena kebakaran dan penebangan liar di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. 3. Potensi sumber daya laut negara-negara ASEAN. Ada 2 potensi sumber daya laut, antara lain 1. Potensi perikanan laut, 2. Potensi pertambangan mineral bawah laut.
Potensi perikanan laut. Asia Tenggara adalah wilayah yang memiliki kepulauan dan perairan yang sangat luas. Terlebih, laut di Asia Tenggara terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lokasi dan luas laut ini membuat Asia Tenggara memiliki potensi yang sangat besar di laut, yaitu potensi perikanan dan potensi mineral yang terkandung di dasar laut. Potensi perikanan berupa banyaknya jenis ikan dan hewan laut lainnya. Misalnya ikan tuna, ikan tongkol, udang, dan cumi-cumi. Banyaknya ikan di laut ditunjang oleh suhu air yang hangat karena letak di khatulistiwa. Suhu hangat ini memungkinkan terbentuknya terumbu karang sebagai habitat ikan. Kedua, potensi mineral bawah laut. Deposit minyak dan gas bumi di Asia Tenggara banyak terdapat di Laut Cina Selatan, Teluk Siam, Laut Jawa, dan Laut Banda. Laut Cina Selatan memiliki deposit minyak dan gas bumi yang membuat negara Brunei Darussalam menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Deposit ini juga menjadi penyumbang pendapatan penting di Malaysia dan diproduksi oleh perusahaan minyak negaranya, Petronas. Adanya deposit minyak dan gas bumi di Laut Cina Selatan ini menyebabkan ketegangan antara Cina yang mengklaim laut ini dan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Kesimpulan dari pelajaran kita kali ini adalah negara-negara anggota ASEAN memiliki banyak potensi sumber daya alam. Hampir semuanya memiliki potensi sumber daya alam yang banyak. 1. Potensi pertambangan, kecuali negara Singapura. 2. Potensi kehutanan, kecuali negara Singapura. Dan yang ketiga, potensi kelautan, kecuali negara Laos karena tidak memiliki batas laut. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, sebagai pelajar, mari kita bangun Indonesia. Kita majukan Indonesia agar berjaya di mata dunia. Majulah Indonesia. Baik, jangan lupa tetap cuci tangan dan menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.